Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung tadi hasil sosialisasi, mungkin ada beberapa cara calon anggota yang sudah mengisi list tetapi tidak bisa hadir sebagai bahan tambahan untuk yang tidak hadir atau penjelasan untuk yang tidak hadir. Saya buat penjelasan dengan video yang saya buat ini, yaitu tentang anggaran dasar dan rumah tangga kelompok tani. Di mana anggaran dasar ini adalah merupakan aturan di dalamnya merupakan aturan-aturan yang harus ditaati oleh semua anggota yang tergabung dalam kelompok tani budi mekar. Kemudian untuk lebih jelasnya kami buka apa saja yang menjadi aturan ketika kita sudah menjadi anggota kelompok tani. Yang pertama adalah keanggotaan. Walaupun yang saya buat video ini hanya sebagian besar ya, mungkin kalau yang lain yang saya tidak videokan hanya bersifat administrasi ya. Nah, untuk yang lebih jelasnya atau yang paling utama adalah atau garis besarnya yang saya dianggap penting untuk disampaikan kepada calon anggota kelompok tani. Yang pertama adalah keanggotaan. Anggota kelompok tani adalah masyarakat dusun 1 Desa Sukolila atau Kampung Persiliwangi yang dimaksud dengan anggota adalah seorang petani, bisa peternak, bisa perikanan, bisa pedagang, juga bisa pengolah hasil tani. Nah, kalau yang berminat boleh mendaftarkan diri, mengajukan untuk menjadi anggota. Kemudian permohonan untuk menjadi anggota itu bisa disepakati oleh atau diputuskan oleh rapat pengurus. Kemudian untuk pengurus kelompok tani budi mekar itu terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, koordinator dan pengawas, juga teknis lapangan. Untuk ketua boleh dibaca ya untuk lebih singkatnya. Dan dibaca kembali oleh para calon anggota gitu ya yang ingin bergabung bekerjasama bersama kami menjadi petani yang terarah gitu ya. Karena kami di sini hanya ingin berniat memberikan cara, bukan memberikan modal, tapi memberikan cara bagaimana kita mengolah lahan agar efektif, mulai dari pengolahan sampai produksi sampai penjualan, agar kita menjadi petani yang benar-benar efektif, benar-benar mendapatkan keuntungan yang lebih dibandingkan kita bertani dengan konvensional atau bertani sendiri. Ada banyak keuntungan yang akan didapat ketika para calon anggota ini menjadi anggota real, anggota nyata yang ingin atau yang berniat membangun usaha bersama gitu ya di bidang pertanian. Kemudian modal anggota ini hanya sebagian contohnya saja atau contoh ya.
hanya sebagai syarat ya. Maksud modal di sini bukan modal pertanian atau modal lahan, tapi modal di sini adalah modal menjadi anggota gitu. Yang pertama adalah simpanan wajib, yaitu ketika masuk pendaftaran sebesar 10.000 ini iuran wajib pertama gitu ya, yang dibayarkan hanya sekali, maksudnya hanya sekali ketika daftar gitu. Kemudian simpanan wajib yang harus dibayarkan setiap bulannya yaitu Rp5.000. Pembayaran dan simpanan wajib tersebut bisa melalui bendahara atau pengurus kelompok tani yang ada di kampung Siliwangi. Kalaupun misalkan suatu hari nanti kas kita ini yang dari bulanan atau misalkan ada dana yang lain menjadi simpanan pokok, menjadi kas gitu kan, menjadi kas itu akan bisa dimanfaatkan untuk simpan pinjam khusus anggota kelompok. Kalau yang di luar anggota kelompok tidak bisa meminjam gitu. Ini hanya berlaku untuk simpan pinjam ini hanya untuk berlaku bagi para anggota yang terdaftar dalam kelompok. Kemudian pembagian sisa hasil usaha. Nah, di sini poin penting yang harus dipahami adalah dari pembagian hasil usahanya. Sekilas boleh dibaca terlebih dahulu. Yang ini adalah yang pertama adalah 40% anggota 40% keuntungan dari hasil usaha itu adalah untuk anggota gitu kan. Yang kedua 35% adalah untuk cadangan modal dan 5% untuk dana sosial. Kemudian yang sisanya adalah 20% untuk dana pengurus dan pengawas. Perlu digarisbawahi dalam pembagian hasil usaha ini adalah saya contohkan, misalkan kita hari ini panen jagung gitu kan, panen jagung, kemudian para anggota menjual hasil taninya ini ke pengurus dengan harga sesuai pasaran, misalkan harganya 4.000 per kilo. Nah, yang 4.000 itu di bond nantinya uang yang diterima anggota sesuai bond yang diterima dengan harga 4.000. Kemudian para pengurus menjualnya kembali kepada kios atau kepada bandar atau toko mungkin ya, atau misalkan ke konsumen, misalkan ke pabrik pakan atau kemana gitu kan, dengan harga misalkan 5.000, otomatis pengurus mendapat untung 1.000 gitu kan dari per kilonya itu. Nah, yang dibagi 40% itu bukan dari 4.000 tapi dari yang hasil usahanya itu atau hasil keuntungan dari usaha, dari hasil penjualan gitu. Yang dari 1.000 tadi gitu. Jadi hitungannya adalah 40% dari yang 1.000 gitu. Jadi di sisi lain petani itu sudah mendapatkan hak seperti biasanya menjual hasil panennya dengan harga 4.000. Nah, akan mendapatkan kembali 40%-nya dari harga 1.000 gitu kan. Seperti itu. Kemudian untuk modal cadangan 35%. Nah, ini juga sama gitu kan. Yang 35% itu dari yang 1.000 tadi gitu kan. Kemudian yang 5% sama, yang 20% sama. Kalau misalkan kalau jumlahnya besar, kalau misalkan ton ya tinggal dikalikan aja ton gitu ya. Kalau misalkan 1.000 kali contohnya, misalkan kita hasil panennya 40 ton misalkan. Nah, kita ini
pengurus gitu kan mendapat untung 1.000 per kilo. Nah, kalau misalkan dikalikan, maka kita akan mendapat 40 juta gitu kan. Nah, yang 40% dikali 40 juta gitu kan. Nah, naruhnya berarti 16 juta perhitungannya misalkan. Nah, yang 16 juta ini dikembalikan lagi atau dibagikan lagi ke anggota kelompok. Nah, kemudian 35% kurang lebih pokoknya kurang dari 14 juta lah, kurang lebih 14 juta atau 13 juta mungkin. Nah, ini untuk modal cadangan. Kemudian yang 20% ini untuk dana pengurus. Mungkin tentang pembagian hasil usaha seperti itu rencananya, ya mudah-mudahan dengan aturan ini petani bisa mendapatkan keuntungan lebih daripada bertani sendiri gitu kan. Kalau bertani kelompok ya ada cashback lah istilahnya, kalau gayanya ada profit, ada keuntungan gitu, ada keuntungan ketika kita bergabung dengan kelompok, maka kita akan mendapat 40% dari hasil usahanya. Gitulah mungkin. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah hak dan kewajiban anggota. Kalau berhubungan dengan hak dan kewajiban ini pasti gitu ya. Ketika kita melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapat hak. Nah, di sini juga ada beberapa hak yang akan diterima oleh petani, dan juga ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh petani. Intinya kalau misalkan kita melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak. Dan sebaliknya, kalau misalkan kita melakukan pelanggaran, maka kita akan kena sanksinya. Nah, untuk berbicara masalah sanksi atau ini bisa berupa teguran, atau misalkan bisa juga kalau misalkan fatal bisa sampai dikeluarkan dari kelompok. Nah, untuk hak dan kewajibannya boleh dibaca sendiri ya. Jadi ada hak yang akan diterima, dan juga ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Intinya itulah, kalau misalkan melanggar ketentuan dari hasil rapat anggota, maka kita bisa juga dengan pembinaan, dengan teguran. Kalaupun misalkan sudah tidak bisa ditolerir, maka kita maka hukumannya adalah dikeluarkan dari keanggotaan. Nah, kalau sudah keluar dari anggota, apapun haknya intinya tidak akan mendapatkan hak lahnya. Intinya kalau sudah keluar dari anggota, maka haknya pun hilang gitu kan. Kemudian sebagai gambaran keuntungan, kesimpulan akhir mungkin ya, kesimpulan akhir dari ADART ini adalah, yang pertama adalah petani bisa pengolahan lahan akan lebih mudah, kemudian pekerjaan atau pengolahan juga akan lebih cepat selesai, karena rencananya juga kita akan melaksanakan gotong royong, atau misalkan bahasa kitanya adalah seredan gitu ya. Jadi kerjasama. Nah, hari ini bekerja di si A, hari besok bekerja di si B, itu bersama-sama gitu kan. Kalau misalkan anggota kita hanya 20 orang, nah hari ini 20 orang bekerja di kebun si A, nah besok lagi
20 orang bekerja di si B. Nah, rencana seperti itu. Kalau misalkan disepakati gitu ya, itu hanya berencana. Itu keuntungan yang pertama adalah tadi ya, pengolahan lahan lebih cepat, lebih efektif gitu kan. Kemudian yang kedua adalah kita mendapat keuntungan dari hasil usaha. Yang ketiga adalah bila mana kelompok kita ini mendapat bantuan, maka yang jadi prioritas adalah anggota kelompok ini gitu. Jadi mungkin sebagian besar itulah ya yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk lebih jelasnya kita nanti setelah resmi jadi anggota. Nah, untuk mendaftar anggota dari hasil kesepakatan tadi siang, maka yang benar-benar ingin menjadi anggota, maka yang pertama adalah membayar uang pendaftaran 10.000 hanya sekali bayar, kemudian perjanjian kesanggupan membayar tiap bulan Rp5.000. Itu adalah satu syarat keseriusan bahwa kita akan menjadi petani yang bernaungan di kelompok Budi Mekar. Untuk pendaftaran kalau misalkan sampai kelompok tani ini gugur atau tidak berjalan, maka apapun yang sudah dikeluarkan nanti bisa dikembalikan lagi gitu kan, seperti pendaftaran, iuran, kita jamin pasti dikembalikan kalau misalkan kelompok ini tidak sampai berjalan. Kemudian penjelasan sedikit tentang modal. Modal itu seperti biasa ya, seperti tadi biasa, modalnya mandiri dulu. Kemudian kalau misalkan tidak punya lahan, kita mencari bersama-sama dengan sistem yang biasa kita laksanakan, kita bagi hasil, kita sewa, ataupun gimana sesuai kesepakatan antara pemilik lahan dengan anggota gitu kan. Jadi bisa 1/3 atau misalkan bagi hasil, itu terserah mungkin ya. Yang penting kami ini paling hanya sebatas membantu mencarikan lahan yang bisa disewa atau bisa digarap dengan sistem bagi hasil. Mungkin untuk pertama seperti itu dulu, karena memang kita pada hari ini kita belum punya apa-apa gitu kan. Tetapi kalau misalkan sudah 1 kali panen, mungkin kita akan punya modal 35% dari hasil keuntungan. Pun kalau misalkan untungnya banyak ya mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan apapun tanamannya, apapun jenis hasilnya, mudah-mudahan kita dapat keuntungan yang lebih kan. Nah, dari keuntungan itu tadi sudah jelaskan 40%-nya adalah untuk petani sendiri, 35% untuk modal kembali kan ketika kita melaksanakan atau ingin bertanam kembali gitu kan. Tentunya sudah ada modal dari hasil usaha. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan apapun apapun yang kami rencanakan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar gitu. Mungkin sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.